Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Dwi. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sejarah Indonesia kelas 12, yaitu Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Oke. Demokrasi terpimpin ini kadang juga disebut sebagai Orde Lama ya, atau masa sebelum munculnya Orde Baru. Oke, dinamika politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Untuk kali ini kita akan berbicara mengenai dinamika politiknya saja ya. Yang pertama mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959, kemudian yang kedua peta kekuatan politik nasional, ketiga peran Presiden Soeharto, keempat pembebasan Irian Barat, dan juga pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada saat itu. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya Dekret Presiden 5 Juli ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama adanya konsepsi presiden tahun 1957, dan yang kedua adalah kegagalan Dewan Konstituante. Jadi Dewan Konstituante ini merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk membentuk dan mengesahkan undang-undang baru. Kemudian isi dari dekret presiden ini ada 3. Yang pertama, bubaran konstituante terkait dengan kegagalan mereka dalam menyusun undang-undang baru tadi. Yang kedua, tidak berlakunya UU DS 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Situasi politik pasca keluarnya dekret presiden ini diantaranya ditandai dengan pergantian kabinet yang tadinya kabinet Juanda kemudian turun dan digantikan oleh kabinet kerja pada 10 Juli 1959. Kemudian Presiden Soekarno juga berpidato dan kemudian menetapkan isi pidatonya tersebut yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita sebagai manifesto politik. Lanjut, di masa demokrasi terpimpin atau Orde Baru ini, kita bisa lihat peta kekuatan politik nasional. Yang pertama dan yang jelas adalah terpusat kepada Soekarno sebagai presiden, karena makna dari demokrasi terpimpin ini kemudian nanti oleh Soekarno dimaknai sebagai demokrasi yang dipimpin oleh satu-satunya presiden, yaitu Soekarno, gitu ya. Dan Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang kemudian disebut sebagai USDEK. Nah, gagasan-gagasan USDEK tersebut kemudian nanti populer dan dikenal sebagai istilah Manipol USDEK atau Manifesto Politik USDEK. Dalam perkembangan selanjutnya, Manipol USDEK ini kemudian ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. Nah, apa yang dimaksud dengan USDEK? USDEK itu merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan yang terakhir adalah Kepribadian Bangsa. Lanjut, kita akan membahas mengenai peran Presiden Soekarno. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam demokrasi terpimpin ini, Soekarno sebagai presiden memiliki peran yang sangat penting dan sentral. Gitu. Maka tidak ayal lagi kekuatan atau peran yang besar ini kemudian bertendensi untuk terjadinya penyimpangan. Ya. Nanti kita akan melihat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Oke, yang pertama tadi Soekarno merupakan pusat kekuasaan dan Soekarno kemudian memperkerjakan ajaran revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional atau Resokmin. Mengeluarkan gagasan Nasakom yang terdiri atas nasionalis, agama, dan komunis dalam usahanya untuk mempersatukan 3 golongan besar di Indonesia. Kemudian
dalam menjalankan pemerintahannya, seperti yang tadi saya katakan, bahwa dengan besar kekuasaan cenderung terjadinya penyimpangan. Di antara penyimpangan tersebut adalah pembentukan MPRS dan pembubaran DPR serta pembentukan DPR-GR. Seperti yang kita ketahui, seharusnya pembentukan DPR dilakukan melalui mekanisme pemilu. Kemudian ada juga pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Lanjut, di bidang politik selanjutnya adalah adanya upaya pembebasan Irian Barat. Irian Barat merupakan wilayah paling akhir yang bergabung dengan Republik Indonesia. Ya, latar belakang dari upaya pembebasan Irian Barat yang pertama, Belanda tidak mau menepati hasil KMB karena berdasarkan KMB hasil atau sengketa mengenai Irian Barat akan dibahas dan diselesaikan 1 tahun setelah KMB. Kemudian yang kedua, Belanda terus-menerus menunda penyelesaian masalah tersebut sehingga berlarut-larut dan sampai bertahun-tahun. Dalam upaya perjuangan pembebasan Irian Barat, terdapat 2 cara, yaitu melalui jalur diplomasi. Yang pertama, Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Kolombo tahun 1954 serta Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kedua, Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang PBB hingga tahun 1910, namun masih tetap mengalami kegagalan. Karena perjuangan diplomasi mengalami kegagalan, kemudian ditempuh konfrontasi politik, yaitu diantaranya dengan cara Indonesia membatalkan secara sepihak hasil KMB tahun 1956 sehingga akhirnya Indonesia tidak harus membayar ganti rugi perang terhadap Belanda. Kemudian tahun 1960 pemerintah Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Selanjutnya ada konfrontasi ekonomi. Itu yang pertama masih berkaitan dengan KMB tadi, Indonesia membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Kemudian pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia, diantaranya adalah KLM dan perusahaan pelayaran NHM. Kemudian yang terakhir adalah melalui konfrontasi militer, yaitu ketika Soekarno tanggal 19 Desember 1991 mengumumkan Trikora atau Trikomando Rakyat. Dan untuk selanjutnya tahun 62 pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala sebagai upaya militer untuk pembebasan Irian Barat. Nah, pasukan TNI kemudian dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Yang selanjutnya, integrasi Irian Barat, kita bisa lihat akhirnya masalah Irian Barat ini menarik perhatian PBB, sehingga akhirnya PBB mengajak Belanda dan Indonesia kedua belah pihak untuk berunding di New York, dan kemudian disetujuilah perundingan yang disebut sebagai perundingan New York, yang diantaranya Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority pada 1 Oktober 1962. Dan kemudian di tahun 63, 1 Mei, UNTEA selanjutnya akan menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan RI. Nah, setelah itu, pemerintah Republik Indonesia wajib untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA, apakah masyarakat Irian Barat ingin untuk bergabung dengan Republik Indonesia atau berdiri sendiri. Kemudian akhirnya PPRA dilaksanakan 14 Juli sampai 4 Agustus 1969 dan menghasilkan keputusan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya di bidang politik luar negeri yang juga terjadi di masa pemerintahan demokrasi terpimpin, diantaranya adalah konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi Malaysia ini terjadi ketika Tengku Abdul Rahman
memutuskan gagasan untuk pembentukan negara Federasi Malaysia tahun 1961 yang berisi Malaysia, Malaya, Singapura, Borneo Utara, dan juga Sarawak. Namun, pembentukan Federasi Malaysia ini oleh Presiden Soekarno dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan bagi negara-negara NEFO, termasuk Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara terdekat dari Malaysia tersebut. Kemudian akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 mengeluarkan Komando Dwi Kora yang menandai kemudian konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Untuk di dalam negeri, Presiden Soekarno meluncurkan sebuah proyek yang disebut politik mercusuar. Politik mercusuar ini merupakan politik yang bertujuan untuk mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Maka kemudian di dalam negeri dibangunlah bangunan-bangunan megah dan monumental sehingga dengan harapan Indonesia dianggap sebagai negara besar di dunia. Di antaranya adalah pembangunan Tugu Selamat Datang, kemudian Jalan Semanggi, Stadion Gelora Bung Karno, dan juga Jembatan Ampera di Palembang. Yang terakhir, Indonesia sempat keluar dari PBB di masa demokrasi terpimpin. Hal tersebut terjadi pada tanggal 7 Januari 1965. Keluar Indonesia dilatar belakangi karena yang pertama PBB menerima Malaysia sebagai anggota keamanan tidak tetap PBB, yang karena pada saat itu posisi Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia, sehingga tindakan dari PBB ini dianggap tidak netral dan menyebabkan akhirnya Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB. Kemudian dampak dari keluar Indonesia dari PBB antaranya adalah Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Oke, baiklah. Cukup sekian penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.